kita kasih challenge tiasa teh nggak make up abdi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini. Alhamdulillah di acara Ngapodcast ini Balad-Balad Ngador kita kembali berjumpa dengan saya Agus Injuk. Dan alhamdulillah saya kedatangan tamu yang super istimewa, yaitu ada Andin Makeup. Betul Andin Makeup? Iya, betul. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas soal nge-make up teh seperti kumasi ya. Kumargi pasti balad-balad ngador. Oke. Mungkin aya nu apal, mungkin oke aya nu teu acan terang. Tapi aya nama kita perkenalkan saja Andin Makeup. Andin, relax saja ya, okay. Relax. Soalnya saya kira rada ngatok kalau masalah make up. Jadi nanti hoyong terang oke. Ini tira resep make up. Sebetulnya kalau suka make up dari kecil, cuman karena orang tua berseberangan, jadi grogi. Karena orang tua berseberangan, mulai open make up tuh dari semenjak SMA. SMA. Iya, karena kalau di SMA itu kan kita ada istilahnya ekstrakurikuler. Eskul. Nah, iya betul. Nah, kalau di SMP itu kan belum menjurus kepada eskul, masih belajar dan belajar. Nah, kalau SMA itu kita dipecah lagi, ada bagian belajar materinya dan prakteknya itu kebetulan ada kursus make up-nya. Oh. Jadi saya mulai mendalami permakeupan itu SMA gitu. Berarti di SMA teh Ninma sudah atos diajarnya? Iya. Udah masuk kursus. Kalau SMA atau itu alami alami aja karena kan alami dulu. Iya, memang alami. Iya betul. Karena kan di SMA juga kan ada ekstrakurikuler. Nah, di ekstrakurikuler itu tersendiri ada istilahnya kalau misalkan ekstrakurikuler itu kan nari-nari. Ya. Nah, itu biasanya kita ada upacara adat. Terus betul, ada kayak acara nari-nari kayak gitu. Nari-nari show lah, showbiz. Nah, kebetulan kalau kita nari sama kita upacara adat itu, kita harus make up. Kebetulan nah dari situ kita saya sendiri jadi harus usahakan bisa make up lah istilahnya dikit-dikit. Nah, waktu itu belum sepaham sekarang sih, sekarang juga belum paham, cuman tahu lah make up gitu. Waktu SMA mah pangitan masih lelengka halu. Iya, betul. Mana jika abi-abi kan natural lamun jajan ka warungnya ti leutik teh aya nu ngajarkeun, tapi tos apal jajal jajan ka warung. Iya. Nah, dan kan mun di panggung mah kan disebatna teh itu teh ya mun telepatnya. Kan dina make up teh aya beberapa jenisnya, aya make up karakter. Nah, iya betul. Aya make up beauty. Aya oge make up artis. Iya. Terus aya oge make up jenazah. Aya. Itu teman saya di luar negeri itu kerjanya dia nge-make upin orang yang meninggal. Oh, oke. Tapi saya belum berpengalaman sih. Belum. Di kategori make up karakter, make up beauty, make up artis lebih. Kalau sekarang menemukan mana sih resep? Kebetulan kalau saya berkecimplungnya itu di make up beauty sama karakter. Tapi kalau karakter baru bulan-bulan sekarang. Cuman udah lamanya beauty. Gitu. Jantan ti SMA dugi ayeuna teh tos seberapa tahun? Berarti udah hampir 2 tahun. Sempet vakum dulu deh setahun, berarti baru 2 tahunan sih. 2 tahun. Soalnya sempet vakum dulu karena kan pas kuliah kendala biaya segala macam gitu. Jadi sempat vakum dulu. Dan kanggo balad-balad ngador, alhamdulillah dari perjuangan make up sekarang dia jadi profesional ya. Kalau saya lihat
sudah setiap hari itu live make up tutorial. Iya betul. Saya sering nonton. Oke, saya salah satu penggemar. Karena salah satunya saya juga senang make up ya. Karena Bapak. iya, saya senang make up juga. Maksudnya saya mah buat karakter. Karena saya orang karakter. Karena saya orang teater kan kadang saya perlu kumis, Iya, perlu betul. judes kan. Nah, mulai profesional itu seperti apa sih? Ini awal-awal akhirnya jadi orang ya kudu pro karena memang ada media atau apa? Kalau untuk jadi pro ya sebenarnya dibilang pro nggak pro, cuman kayak kalau saya mah lihat udah pro. Kan saya sponsor. Yes. Sudah yang namanya sudah menghasilkan, Pak. Sudah profesional. Alhamdulillah. Tos share ngendong. Alhamdulillah, Masya Allah, puji Tuhan. Cuman kalau misalkan dibilang pro, kan masih ada yang pro. Cuman istilahnya bisa lah gitu, tahu tekniknya. Kalau istilahnya kayak kalau pro itu harus tahu kayak teknik-tekniknya. Kalau saya mah kayak orang tertarik dengan make up itu bukan make upnya, tapi kelucuannya. Jadi tapi dalam kelucuan itu tuh pun istilahnya saling membantu lah. Maksudnya kayak make upnya nggak terlalu jelek, bagus juga enggak gitu. Ya, jadi kebantu lucu. Karena mana minatnya take and give, iya tapi dia bisa wae nyarian. Tapi kan itu jelas. Iya sih, iya. Nah, eyeshadow. Iya sih, iya. Nah, hari pernah. Nin pasti sekarang udah pro. Ini pengalaman Nin pernah nge-make up apa aja misalnya wedding, make up artis atau make up panggung juga. Pengalaman saya tuh pertama kali pas waktu SMP, keluar SMP kelas 3, itu pertama kali ngejob pengantin, rias. Rias pengantin. Rias pengantin. Okay. Itu pas pertama kali job pertama saya. Kali banget. Pertama kali. Masih sekolah SMA? Keluar SMA sih. Hebat. Pas keluar SMA pertama kali itu. Deg-degan tuh? Sebenarnya atau memang resep we gitu? Suka-suka, cuman kan pasti kalau make up itu nggak mungkin semua orang sempurna. Jadi konsumen tuh kadang ada yang kurang lipstiknya, kurang alisnya segala macem. Berarti itu ada insecure ke diri kita sendiri kan. Jadi kayak, oh berarti kurang ini, bukan lebih ke malu sih. Jadi buat bahan pembelajaran ke depannya. Misalkan alisnya kurang ini, bibirnya kurang ini, berarti next selanjutnya pas ada job berikutnya kita harus memperbaiki apa yang di konsumen sebelumnya kurang gitu. Itu sih pas pertama kali jobnya. Ya pas di damal ke nanti alis model non. Celurit lah itu. Celurit tiba-tiba manehna mah yang bedog. Nah, gitu. Ya, atau nanti bulu matana ko Ndin di pasian bulu mata sepoi-sepoi, manehna hoyong badai. Nah, gitu. Ada aja kemauannya. Iya. Gitu. Eta nah dari sana banyak. Nah, mulai dari situ. Kalau misalkan pertama pasti dijelekin, dijatuhin. Nah, pas selanjutnya karena kita introspeksi diri, jadi pas berikutnya tuh kayak lebih bagus lah istilahnya. Nah, dari job kedua, ketiga itu biasanya dari mulut ke mulut. Kenapa dari mulut ke mulut? Ini nah, rapi, itu gitu suka kayak gitu. Rapi, tiasa nego. Kalau itu enggak sih. Oh, enggak. Enggak sih kalau itu. Ya. Maaf dulu. Iya, benar. Nah, tina nu paling mengesankan pas apa sih? Paling mengesankan ya itu tadi sih, kalau misalkan pengantinnya, Kak, make upnya gini ya, nanti kalau ada acara saya panggil lagi, gitu sih. Pas beres pengantinan teh, Din kayaknya mau abi gaduh murang kali kundin deh. Kayak gitu. Karek nih ya. Benar. Nah, itu dari pengantin. Pernah tuh make up artis atau ikut film atau pertunjukan? Kalau artis belum sih, cuman kalau pertunjukan kebetulan di kuliah juga ada kan. Nah, biasanya di pertunjukan kayak drama tari, kayak ada acara 17-an dan pegelarannya gitu-gitu pernah. Tapi kalau artis belum sih, belum. Nah,
dari perjalanan ini, kumaha sih awalnya bisa menjadi influencer make up untuk live setiap hari? Awal-awal ya. Kalau awal untuk jadi influencer make up, di mana dulu? Di sosial media atau di mana dulu nih? Di sosial media. Sosial media. Awalnya itu kebetulan sih. Kebetulannya gimana? Jadi dulu tuh kan sebelum berkecimpung di dunia make up kan pertama kali make up tuh di pas SMA ya. Iya. Nah, sejak SMA itu awal-awal semangat tuh karena kan orang-orang kayak gitu. Kalau awal-awal tuh pasti semangat. Iya. Nah, kalau pas masuk kuliah karena banyak pikiran, tekanan, gak direstuin orang tua juga kan kuliahnya. Nah, jadi situ vakum dulu. Kan tadi Ndin bilang kan sempat vakum setahun. Betul. Nah, itu vakum dulu. Kenapa? Karena banyak pikiran segala macam. Nah, habis itu pas mau akhir-akhir skripsi karena butuh biaya yang gede. Nah, Ndin gimana caranya nih dapetin uang biar nggak minta ke orang tua. Nah, di situ Ndin sambil skripsi ngelamar ke kafe-kafe awalnya. Ke kafe-kafe sebelum ke make up. Nah, sebelum tutorial atau jadi influencer di sosial media itu Ndin kerja dulu di kafe sebagai waiters. Nah, dari situ Ndin lihat karena temen punya aplikasi TikTok. Kan dulu mah TikTok tuh dibully ya, lebay, istilahnya lebay segala macam gitu-gitu kan. Betul. Nah, abis itu Ndin iseng lah download salah satu aplikasi itu. Nah, pas udah download, iseng-iseng daftar, abis itu belum make up juga nih. Betul. Belum make up. Nah, masih bingung. Masih bingung. Istilahnya bikin video yang naon sih nya. Seka inget lah. Nah, itu hanya gulak-gilak. Betul. Nah, kayak gitu. Nah, udah lama kelamaan, kenapa sih nggak bikin yang buat orang tuh, mau nonton orang ini teh karena ada yang mau ditonton, misalkan kayak tutorial apa-apa. Nah, kebetulan temen tuh nyaranin, kenapa sih nggak bikin aja. Nah, Ndin langsung kepikiran. Nah, dari situ mulai coba-coba bikin video dulu. Nah, piti-piti lah ya. Piti-piti lah istilahnya. Iya. Gitu. Nah, abis itu udah mulai tuh. Nah, pertama kali tutorial itu di live. Pas video kan biasa tutorial. Betul. Nah, itu kan otomatis audiensnya cuma di komentar doang. Nah, pas Ndin udah mulai istilahnya kayak udah mulai terjun ke make up-nya. Nah, baru Ndin nyobain di lab-nya gitu. Nah, di situ alhamdulillahnya rame. Penonton teh berjubel mulai. Itu. Nah, dari situ udah lanjut sampai sekarang. Dan akhirnya jul-jol ya. Nah, itu. Sponsor alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kanggo balad-balad ngador itulah sekilas ya. Sebenarnya ini sekilas pengalaman Ndin saja ya, mudah-mudahan nanti tiasa janten inspirasi kanggo balad-balad ngador bagaimanapun tetap yang namanya, kalau saya boleh menyimpulkan, namanya profesi itu harus ditekuni. Betul sekali. Digali, ditekuni sampai akhirnya Ndinoge apalnya. Oh ini make up dari pengalaman Ndin. Nah, Ndin ana kanggo balad ngador aya teh tips gitu kanggo balad ngador. Oke, tips and trick kali ya. Ya, apapun boleh. Untuk balad-balad ngador, kalau kalian suka di salah satu bidang, usahakan kalian tekuni, terus konsisten. Intinya konsisten aja. Konsisten. Kalau apapun itu yang kalian sukai dan tekuni, pasti suatu saat ngahasilin apa yang kalian inginkan. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena ini sesuai pengalaman hidup pribadi kayak gitu. Meskipun orang tua ngelarang, sebetulnya emang sih orang tua itu worry khawatir ataupun kayak takut ke depannya gimana. Tapi kan balik lagi ke diri kita sendiri. Yang ngejalanin itu kita. Jadi apapun itu yang kalian cintai, yang kalian sukai, pokoknya tekuni dan jalani aja. Ini kalau balad-balad ngador nantinya ada yang ingin atau lebih jauh mengetahui tentang make up, bisa kemana Ndin? Ada media sosial dari Ndin make up atau apa?
Paling di TikTok aja. Ya bisa ke TikTok ya. Dia tiap hari live. Tapi jangan tutorial makeup jenazah ya. Kalau jenazah kakak aja. saya pernah juga ada. Oh pernah? Enggak make up domba tapi ada di Garut itu. Ada juga yang salon domba ya namanya. Baru tahu juga ya, harus didalami. Itu harus didalami, itu buat yang tanduk, buat apa. Oke bisa. Ini apa sih di media sosial yang sebelah teh namanya teh Ndin Makeup. Ndin Makeup. Ndin Makeup. Ndin Makeup. Dan makeup dan Ndin pasti live sehari bisa berapa kali? Kalau sekarang alhamdulillah padet ya, kayak maksudnya, alhamdulillah. Ya jadi buat kanggo balan-balan ngador ket tiasa ninggal kumaha tutorial Ndin Makeup. Ayeuna mah kita kasih challenge tiasa teh makeup abdi. Boleh. Mau makeup apa? Makeup jenazah. Makeup domba. Makeup rahwana. Wih, karakter berarti itu ya? Iya, karakter. Sanggam? Okay. Boleh. Tapi nantinya ulah ayeuna isin ayeuna mah darami. Oke, atur nuhun pisan kanggo balan-balan kador. Alhamdulillah orang mudah-mudahan tiasa tepang deui di Teman Sanes. Abdi Agus Injuk dan saya Ndin mengucapkan hatur nuhun dan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.